Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Bela Negara. Perkenalkan, nama saya Nurse Indah Permatasari, merupakan salah satu dosen tetap di program studi keperawatan, program sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tujuan pembuatan video ini adalah dalam rangka menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai persyaratan pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2026. Selama menjadi dosen tetap di program studi keperawatan program sarjana, saya mengampu beberapa mata kuliah yaitu ilmu dasar keperawatan, praktikum keterampilan dasar keperawatan, kolaborasi dan kerjasama tim kesehatan, keperawatan anak sakit kronis dan terminal, dan yang terakhir mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut yang menjadi bahan pada video pembelajaran untuk unjuk kerja bidang pengajaran PDD UKT PT kali ini. Mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut merupakan mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa tingkat 2 pada semester 3 dengan bobot 2 SKS teori. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik pada anak sehat maupun anak dengan sakit akut, mulai dari neonatus hingga remaja, berdasarkan proses keperawatan dan evidence-based practice. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut dibagi ke dalam 2 komponen, yaitu komponen pengetahuan dan komponen keterampilan umum. Untuk CPL pengetahuan diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. Sedangkan untuk CPL keterampilan umum diharapkan mahasiswa mampu menjalankan profesi keperawatan berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif, inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, CPMK 1 memahami konsep perspektif keperawatan anak, CPMK 2 menganalisis komponen konsep tumbuh kembang anak pada asuhan keperawatan anak, CPMK 3 menerapkan asuhan keperawatan pada anak sehat dan sakit akut. Adapun referensi utama dan referensi pendukung dalam mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Untuk referensi utama, yang pertama buku Pediatric Primary Care edisi ke-8 yang disusun oleh Byrne dan teman-teman tahun 2023. Yang kedua, buku Wong Essential of Pediatric Nursing edisi ke-11 yang disusun oleh Hock and Berry tahun 2021. Kemudian yang ketiga, buku Child Health Nursing Partnering with Children and Families 3rd edition di tahun 2019 yang disusun oleh Ball dan teman-teman. Kemudian yang keempat ada buku Wong Nursing Care of Infant and Children edisi ke-11 yang disusun oleh Hock and Berry dan teman-teman di tahun 2018. Kemudian untuk jurnal referensi pendukung penelitian dan Abdimas diambil dari hasil penelitian saya dan teman-teman dengan judul Hubungan Pola Makan Anak dengan Status Gizi Anak Usia Sekolah di Jurnal Kesehatan yang disusun oleh saya, kemudian tim saya, Ibu Ritanti dan Ibu Tatiana Siregar di tahun 2023.
Kemudian jurnal berikutnya dengan judul Hubungan Status Gizi dengan Perkembangan Balita Usia 24 sampai 36 bulan diterbitkan pada Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia edisi ke-10 di tahun 2026. Kemudian untuk hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Ibu Rena beserta saya dan tim di tahun 2026 dengan judul Stunting Prevention to Cadre Guidance on Early Detection of Toddler Growth and Development with the SDTK Application in Malimping, Banten yang diterbitkan di Jurnal Abdi Mas Mahakam edisi ke-10. Adapun komponen assessment pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama, komponen aktivitas partisipatif sebesar 50%, kemudian disusul oleh komponen UTS atau ujian tengah semester 25% dan komponen ujian akhir semester atau UAS sebesar 25%. Untuk komponen aktivitas partisipatif 50% terdiri dari kehadiran sebanyak 10%, keaktifan diskusi di kelas sebanyak 10%, kemampuan presentase dan diskusi sebanyak 20%, serta penugasan dan kuis sebanyak 10%. Sehingga total komponen aktivitas partisipatif bernilai 50%. Dalam video pembelajaran PDD UKT-PT ini, saya akan memaparkan materi perkuliahan pada tatap muka ketiga tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan metode pembelajaran yang meliputi 3 aspek, yaitu delivery, interaction, and assessment. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat ya untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semangat. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa sesuai agama kepercayaan kita masing-masing, agar ada hal baik ya, ilmu baik yang bisa teman-teman bawa dari meninggalkan kelas pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Telah selesai. Oke. Baik teman-teman, hari ini kita masuk ke perkuliahan tatap muka ketiga ya, sesuai dengan yang sudah ada di LPS. Kita akan berdiskusi membahas tentang materi konsep pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, ada yang sudah pernah membaca sebelumnya tentang apa itu tumbuh kembang anak? Sudah? Ya. Tentunya sudah ada persiapan belajar dulu ya sebelum masuk ke kelas hari ini. Teman-teman, di slide ibu sudah ada gambar di pojok sebelah kiri kalau dari saya ya. Di sini ibu ingin bertanya terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama. Kira-kira apa yang teman-teman lihat, perbedaan apa di setiap tahapan usia yang ada di gambar yang teman-teman lihat? Boleh? Siapa yang berminat untuk menjawab pertanyaan Ibu? Ya, Aisyah bisa menjawab untuk pertanyaan yang pertama, perbedaan di setiap tahapan usia pada gambar. Terima kasih pada kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Luna dengan IPK 009. Izin menjawab. Yang saya lihat perbedaan tahapan usia dari gambar ini, pertama-tama mungkin ada usia bayi, dilanjutkan balita, usia anak sekolah hingga remaja. Oke, baik, bagus sekali jawaban dari Aisyah ya. Terima kasih Aisyah. Lanjut ke pertanyaan yang kedua di sini. Kemampuan baru apa yang muncul pada setiap tahap usia anak di gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Oke, Hasna, silakan Hasna. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hasna dengan IPK 123. Jadi kemampuan pada tahap usia anak ini yang digambar itu kayak dari bayi ya Ibu, dari bayi biasanya bayi itu kemampuannya nangis, menyebutkan satu suku kata, terus juga babbling ya, atau cotehan, terus abis itu dia bisa menggenggam seperti itu. Terus kalau misalnya
beranjak ke batita itu sudah bisa berjalan, sudah bisa bermain bersama orang tuanya. Terus balita itu sudah ada kemampuan baru lagi, entah itu dia sudah bisa menggambar. Terus nanti dia pada saat usia sekolah dia sudah mulai berinteraksi dengan orang lain, terus juga bermain, memperkenalkan diri, dan juga menjadi individualisme seperti itu. Nanti pada saat remaja sudah bisa bersekolah. Oke, baik, jawaban yang bagus sekali dari Hasna ya, menunjukkan dari diskusi awal kita ini Ibu bisa tangkap bahwa teman-teman sudah melakukan pembelajaran prakelas gitu ya sebelum masuk ke dalam kelas kita hari ini. Nah, pertanyaan terakhir nih, Ibu pengen dengar suara dari teman-teman yang laki-laki ya, mewakili yang laki-laki. Menurut kalian apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Boleh yang mau menjawab? Ya, silakan. Ya, boleh memperkenalkan nama dan NIM dulu, baru menjawab. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dimas Satria Tanjung, nama NIM 106. Jadi untuk perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, kalau pertumbuhan itu merupakan hal yang bisa diukur seperti tinggi badan dan berat badan, sedangkan untuk perkembangan adalah hal yang bisa diukur seperti proses perkembangan kognitif seorang anak seperti itu. Baik, terima kasih Dimas. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Baik ya. Jadi dari 3 pertanyaan ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa teman-teman mampu secara umum ya membahas topik yang akan kita diskusikan hari ini. Nah, kita tetap harus kembali kepada buku yang menjadi pedoman kita, teman-teman ya. Apa sih sebenarnya definisi dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri? Tadi dari Dimas ya, dari Hasna, kemudian dari Aisyah sudah mencoba menyampaikan dengan bahasa sendiri. Di sini kita lihat kalau berdasarkan referensi, pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran fisik tubuh anak ya, mulai dari berat badan, panjang badan atau tinggi badan, kemudian lingkar kepala ya, kemudian atau kita kenal juga dengan indeks massa tubuh atau IMT, dinilai menggunakan grafik WHO. Jadi di sini ada grafik yang menjadi acuan resmi untuk mengukur pertumbuhan, teman-teman ya. Nah, kita mengacu kepada standar pertumbuhan dari World Health Organization tahun 2025. Nah, sementara untuk perkembangan itu sendiri, di sini kita bisa lihat bersama bahwa perkembangan ini adalah proses tahapan yang ditandai dengan bertambahnya kemampuan, ya, kemampuan dan kematangan fungsi fisik. Jadi dari motorik tadi singgung sama Dimas kognitif ya, kemudian bahasa, sosial emosional, serta perilaku anak sebagai hasil interaksi gitu ya antara faktor biologis, lingkungan ya yang bisa menyebabkan anak mencapai optimal dari tumbuh kembangnya. Nah, itu berdasarkan sumber referensi juga dari WHO tahun 2025. Kita masuk ke anak usia sekolah dan remaja. Usia sekolah, dia sudah kerja keras PS inferioritas. Nah, usia sekolah tuh kalau kita lihat 7 sampai 11 tahun tuh berarti dia sekolah dasar, ya. Sekolah dasar itu dia sifatnya kompetitif, setia kawan, patuh aturan. Makanya anak SD itu sudah diajarin untuk piket kelas. Ya, untuk apa? Untuk dia taat aturan, setia kawan. Nah, dia sudah mulai ada peer group, mau main bareng bu, ke rumahnya si A, gitu ya. Karena sudah ada fase di sini kerja keras dan inferioritas. Nah, kalau di sini kemampuan membaca, menulis, berhitung, ini juga sudah bagus. Nah, sudah bisa ikut prestasi akademik, ikut lomba nari, lomba nyanyi, lomba menggambar, mewarnai, bisa kita ikutkan di sini. Mengungkapkan perasaan punya teman sebaya. Di sini perasaannya sudah mulai dalam. Ketika dia ada miskomunikasi dengan temannya, nah itu dia sudah mulai mengenal rasa sedih ditinggal dari teman. Ya. Nah, kalau remaja ada tiga, ada remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Kira-kira
Ini anak-anak ibu di sini posisinya di remaja yang mana? Remaja akhir ya. Nah, kalau remaja awal, kita lihat nih remaja awal. Ini SMP lah ya, 11 sampai 14 tahun. Heran terhadap perubahan tubuh, citra tubuh jadi. Nah, kalau sekarang kan trennya pubertas itu lebih maju teman-teman. Karena faktor apa tuh? Faktor lingkungan, mulai dari faktor gadgetnya, ya, teman-teman sekitarnya, sehingga tidak menutup kemungkinan sekarang itu banyak ditemui anak kelas 5 SD, kelas 4 SD itu sudah pubertas kalau pada anak-anak sekarang, ya. Nah, kemudian di sini dia sudah mulai heran tuh sama perubahan tubuhnya. Di usia ini kita sudah mulai bisa memasuki pendidikan reproduksi pada anak. Makanya sudah ada tuh kalau sekolah-sekolah IT biasanya dia sudah ada apa keputrian istilahnya tuh. Keputrian tuh dia sudah mengenalkan batasan antara kalau sama laki-laki tidak boleh bercanda yang sampai menyentuh fisik ya. Kemudian kalau misal di usia remaja awal dia sudah punya rasa tertarik sama lawan jenis. Jadi di remaja-remaja awal ini dia udah kenal tuh suka siapa gitu ya. Yang itu cakep, yang itu cantik, ya. Itu normal, jangan malah dimarahin ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Yang kedua untuk Madya. Madya ini SMP SMA dan SMA mungkin ya. Di sini mereka butuh pengakuan teman sebaya. Makanya anak di usia ini dia akan mengikuti temannya. Kalau temannya keren pakai handphone yang ini gitu ya, dia ingin ikut juga iPhone gitu ya. Kemudian kecenderungan narsistik, kondisi kebingungan. Jadi dia mencari jati diri di titik ini. Nah, hal yang terbaik di sini rumah yang harus menjadi rumah artinya apa? Ketika dia pulang ke rumah, dia itu dalam kondisi diterima apapun bentuknya tanpa syarat ya, nggak harus nilainya 100, nggak harus dia berprestasi di luar gitu. Nah, ketika di fase ini rumah menjadi rumah, maka dia tidak akan salah pergaulan teman-teman. Nah, di akhir nih yang sekarang anak-anak saya konsolidasi menuju dewasa, identitas seksual mantap, egosentrisme berkurang. Makanya di titik ini teman-teman sudah bisa kolaborasi dengan cara lebih luas gitu. Artinya apa? Sudah bisa menerima perbedaan. Ya, teman saya yang ini karakteristiknya seperti ini, maka saya berespon seperti ini begitu. Kemudian di titik ini identitas seksualnya sudah mantap, sudah jelas tuh saya laki-laki, penampilan saya seperti ini. Nah, kalau saya perempuan, cantik versi saya itu seperti ini begitu. Nah, kalau kita temui sekarang kondisi-kondisi yang mohon maaf ya terjadi sekarang itu bingung identitas, artinya ada fase-fase di belakang itu yang tidak terselesaikan. Artinya harus diatasi dulu itu supaya bisa ke titik identitasnya yang mantap begitu. Oke, sampai sini ada yang mau kita diskusikan dulu teman-teman? Itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan. Kita buka dulu sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman di sini. Monggo silakan memberikan pertanyaan. Ya, di sini banyak yang respon ya. Cuma mungkin Ibu pilih untuk yang belum bertanya ya. Tadi kan di awal sudah ada yang menjawab. Saya berikan kesempatan pertama yang sebelah kiri dulu ya. Silakan sebutkan nama dan umur. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ana Nabila dengan nomor 117. Izin bertanya Bu, tadi kan sempat saya perhatikan ya Bu ya, pertumbuhan dan juga perkembangan itu kan konsepnya yang berbeda ya Bu ya. Pertumbuhan itu di mana bertambahnya ukuran, terus perkembangan itu kayak pikiran, kognitif dan sebagainya. Itu kan konsepnya itu berbeda ya. Tapi kenapa perkembangan dan juga pertumbuhan itu bisa saling berkaitan gitu? Oke, baik, pertanyaan yang bagus sekali ya dari temannya. Ini Ibu langsung menanggapi ya supaya saya tidak lupa menjawab pertanyaannya. Kenapa antara pertumbuhan dan perkembangan tidak bisa dipisahkan? Karena dua hal ini adalah dua hal yang saling bersinergi. Ketika kebutuhan pertumbuhan itu terpenuhi dengan baik, artinya dia gizinya cukup, berat badannya ideal, tinggi badannya ideal, kemampuan
motorik, bahasa kognitif ya, kemampuan otot dan sarafnya itu memenuhi standar, maka secara otomatis perkembangan ini akan ikut. Secara otomatis ya. Bedakan antara perkembangan sama psikologis, dua hal yang berbeda. Kalau perkembangan itu adalah kemampuan 4 aspek: motorik halus, motorik kasar, kognitif, dan bicara. Maka ini akan ikut teman-teman jika kebutuhan pertumbuhannya ini terpenuhi dengan baik begitu. Nah itu tadi tidak bisa dipisahkan. Ketika kita ketemu kasus di mana pertumbuhannya nggak berjalan baik nih, pertumbuhannya dia stunting, gizinya kurang gitu ya. Lantas dia butuh energi dong untuk menyaring informasi, untuk kemampuan kognitifnya gitu ya, untuk perkembangan IQ-nya. Sehingga kalau itu tidak terpenuhi, maka perkembangannya juga akan terlambat ya, perkembangannya juga akan terlambat, sehingga dua hal ini nggak bisa kita pisahkan. Makanya ada istilah atasi dulu pertumbuhannya, maka perkembangannya akan ikut. Makanya dari segini kita gencar tuh tablet tambah darah gitu. Kemudian apalagi untuk memperbaiki nutrisinya, memberantas stunting gitu ya. Kemudian apalagi pemberian makanan tambahan, pemberian makanan untuk ibu hamil begitu. Harapannya apa? Supaya ketika pertumbuhannya sudah tercukupi, perkembangannya itu juga bisa mengikuti. Tinggal kalau misal ada yang terlambat sedikit-sedikit, kita berikan stimulasi sesuai tahap usianya. Itu ya, Anaya, semoga menjawab. Oke, baik, kita lanjut untuk kesempatan kedua. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, ada di sini, boleh disebutkan nama dan NIM. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan sebelumnya. Perkenalkan, saya Aida Dewi dari ayat 031, izin bertanya Ibu. Mengapa dua anak dengan usia yang sama dapat memiliki perkembangan yang berbeda Ibu? Oke, baik. Tadi bertanya antara tumbuh dan kembang bedanya apa? Sekarang Anida tadi namanya. Anida bertanya, kenapa sih anak yang sama usianya tapi perkembangannya berbeda gitu Anida ya. Nah itu tadi teman-teman, kita sudah bahas di konsep teorinya tadi ya, bahwasannya ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Mau itu faktor bawaan, herediter, kemudian faktor lingkungan dari luar eksternal ya, serta faktor hormonal. Nah ini yang menyebabkan kenapa si A dan si B usianya sama, jenis kelaminnya sama, tapi kemampuan tumbuh dan kembangnya berbeda. Nah makanya ada istilah jangan memandang anak yang berat badannya lebih besar itu dia lebih baik daripada anak yang berat badannya tidak sebesar anak tersebut. Yang penting yang kita lihat itu adalah apakah di usia tersebut dia memenuhi standar minimal dari capaian anak usia tersebut, begitu. Jadi kalau misal dia berbeda, it's okay selagi perbedaannya itu masih di tahapan usia yang sama gitu. Contoh misal anak usia 3 bulan ya, dia harusnya sudah bisa miring kiri miring kanan badannya, ternyata yang satu sudah bisa, yang satu belum. Nah berarti yang satunya itu harus kita stimulasi. Kenapa bisa beda Bu? Tadi mungkin faktor herediter atau tadi faktor lingkungan, ibunya yang ini bayinya lahir dia cukup bulan, yang ini prematur gitu ya. Kemudian faktor lingkungan, yang ini orang tuanya rajin bawa ke posyandu, yang ini tidak rajin dibawa ke posyandu. Nah, itu yang menjadi faktor-faktor kenapa pertumbuhan dan perkembangan setiap anak dengan usia yang sama itu bisa berbeda, gitu ya. Faktor stimulasi juga tidak bisa kita kesampingan, itu berpengaruh sangat besar. Oke, pertanyaan terakhir. Silahkan, ada yang mau bertanya? Oh ya, silahkan perkenalkan nama dan NIM-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Kenalkan, nama saya Muhammad Afandi, NIM akhir saya 071. Saya ingin bertanya, kan tadi Ibu membahas terkait milestone pertumbuhan tubuh kembang anak ya Bu. Nah, sebagai calon tenaga kesehatan yang profesional, bagaimana sih peran perawat dalam mendeteksi dini adanya keterlambatan tumbuh kembang pada anak? Oke, baik. Tadi panggilannya siapa? Afandi. Afandi ya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Afandi ya. Dan teman-teman yang lain juga. Jadi tadi kita sudah membahas apa itu tumbuh kembang, kenapa berbeda. Nah, sekarang kita membahas bagaimana nih peran kita sebagai tenaga kesehatan ketika kita sudah melihat
oh ada yang berbeda gitu ya. Peran kita yang pertama di posyandu itu tugas kita adalah mengukur screening pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhannya seperti apa tuh? Kita mengukur dari berat badannya, ya, lingkar lengan atasnya, lingkar kepalanya, gitu. Kalau dari perkembangan kita mengukur apa? Kemampuan dia sesuai tahapan usianya. Di next pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang alat ukur screeningnya. Ada yang pengukuran metode Denver 2, ada yang mengukur dengan KPSP, kuesioner pra screening perkembangan anak, sama satu lagi kalau misal anak berisiko mengalami masalah mental ya, bukan mental, maksudnya psikologis ya, jadi lebih ke GPPH. Jadi memang ada alat ukur screeningnya tertentu dan itu harus kita lakukan benar-benar pasien. Ketika hasil pengukuran kita yang pertama pun kita harus melihat apakah memang anak ini dalam kondisi sehat harus ya saat kita screening. Jadi screening perkembangan wajib dilakukan pada anak dalam kondisi sehat, tidak boleh pada anak sakit ya, karena kan mempengaruhi hasilnya. Semoga bisa menjawab teman-teman ya. Ibu rasa sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini, karena tadi sudah kuliah panjang kali lebar ya, nah kita masuk juga sharing juga tentang apa itu tumbuh kembang. Kita simpulkan ya, jadi kalau pertumbuhan itu dia berubah secara kuantitatif, kalau perkembangan itu dia berubah secara kemampuan atau kualitatif ya. Nah di sini faktornya tadi sudah kita diskusikan juga, ada banyak faktor ya teman-teman ya. Nah di sini sebelum kita tutup kelas kita kali ini, tentunya ini referensi yang bisa menjadi acuan dari teman-teman. Jadi saya membuat materi tadi dari sini. Di sini juga ada penelitian dan pengabdian masyarakat yang pernah Ibu lakukan, yang saya juga muat ke dalam materi hari ini. Bisa nanti teman-teman baca. Kemudian sebelum ditutup ada penugasan. Nah ini tugas ya teman-teman ya. Untuk pertemuan berikutnya sudah ada tujuan penugasannya, petunjuk penugasannya dan ketentuannya seperti apa. Jadi nanti silakan setelah ini teman-teman membaca dan membagi kelompok serta memilih materi yang sudah Ibu tetapkan di sini. Kemudian teman-teman membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di sini. Ya, oke. Kemudian sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Semoga materi yang sudah diberikan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk pengembangan kompetensi teman-teman. Dan di sini ada sedikit quote ya. Setiap anak itu adalah masa depan yang penuh potensi, dan setiap sentuhan kasih dalam keperawatan ataupun tenaga kesehatan itu membantu mereka untuk bertumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat. Ya, semoga kita bisa menjadi tenaga kesehatan yang baik dan profesional. Amin. Cukup untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.